Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Budi dan juga ada teman saya atau rekan saya, Ahmad Reza Asari. Jadi video ini dibuat adalah tujuannya adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah MCK atau manajemen jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Ali Murtado. Nah, jadi konsepnya adalah nanti ada dua router yang kita konfigurasi. Yang pertama adalah router A, yang kedua adalah router B. Router A ini kita sambungkan ke ISP menggunakan kabelan, lalu router B itu kita sambungkan ke router A menggunakan wireless. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama kita siapkan dulu Winbox dan juga router A. Kita tancapkan ke ISP dan juga ke laptop atau PC yang kita konfigurasi. Baik, kita ganti dulu identitinya. Saya kasih nama router A. Kita apply lalu oke. Setelah itu kita ganti nama Ether 1 atau kita tambahkan internet, ya kan? Kita kasih keterangan bahwa Ether 1 ini adalah internet, lalu Ether 2 adalah LAN ke PC atau ke laptop. Setelah itu untuk bagian WLAN-nya kita aktifkan dengan cara kita centang. Oke, setelah itu kita masuk ke IP, kita masuk ke DHCP client, kita tambahkan Ether 1 dan pastikan statusnya adalah bound. Oke, lalu kita masuk ke DNS setting, kita centang bagian allow remote request. Setelah itu kita masuk ke IP, kita masuk lagi ke bagian routers. Kita masuk ke routers, tambahkan Ether 1 ya, kita add dulu. Setelah itu setelah tadi kan statusnya bound, setelah kita coba ke terminal, kita ping ke IP yang kita dapatkan tadi, yaitu 192.168.100.1 dan hasilnya seperti ini. Artinya kita sudah mendapatkan internet. Oke. Selanjutnya kita masuk ke IP address, kita add lagi, kita tambahkan address baru untuk LAN atau PC. IP-nya kita isi 192.168 200.1 grafiknya 24. Oke, kita apply, kita oke.
Lalu untuk sambungan ke router B kita tambahkan juga WLAN 1 di sini. Kita isi IP-nya 10.10.10.1 prefix 24. Kita apply, lalu kita OK. Lalu kita masuk ke DHCP server. Kita klik DHCP setup ya. Ini kita masuk. Kita tambahkan ether 2. Setelah itu kita masuk ke IP firewall, klik IP lalu firewall. Kita rubah di sini. Masuk ke general, di out interface kita isi ether 1 internet, lalu X-nya kita ganti ke masquerade. Kita apply lalu OK. Berhubung saya pakai Windows 11, ini kita langsung masuk ke control panel. Kita klik di bagian network and sharing center. Kita masuk ke change adapter. Nah, ini sebenarnya tidak perlu karena di sini sudah ada keterangan atau tanda bahwa PC kita sudah mendapatkan internet. Nah, ini tadi tutorialnya kalau pengen ngecek ya di bagian control panel, di disable dan juga di enable. Oke, kita lanjut. Kita keluar dulu. Kita masuk ke bagian firewall. Ini adalah proses ketika kita ingin blokir salah satu website yaitu YouTube kan, karena di sini arahannya atau perintahnya disuruh untuk blokir YouTube. Kita isi di bagian general dulu. Nah, ini untuk kontennya kita isi .youtube.com ya, karena memang YouTube yang ingin kita blokir. Lalu actionnya kita ganti drop. Kita cek dulu. Oke, setelah diganti drop lalu kita apply lalu oke. Nah, sekarang secara teori website YouTube sudah terblokir. Kita akan coba tes di browser. Kita gunakan Google Chrome. Kita buka incognito. Secara hal ini harusnya sudah terblokir karena proses loadingnya lama. Nah, kalau tandanya seperti ini bisa dipastikan kalau website YouTube sudah terblokir ya teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita ubah router A ini, kita jadikan mode wireless untuk dipancarkan ke router B yang sedang dikerjakan oleh Mas Reza habis ini. Oke.
Kita masuk di sini di new simple queue. Kita lihat dulu IP dari WLAN, karena yang kita isi di bagian target ini adalah IP dari WLAN 1 ya kan, karena kita pakai wireless untuk memancarkannya. Kita isi sesuai dari yang ini 10.10.10.0 prefix 24. Untuk max limitnya kita setting 3 megabits, lalu untuk maksimumnya adalah 5, untuk minimalnya tadi 3. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke bagian wireless, kita klik di sini ya kan. Kita masuk ke security profile, kita tambahkan dengan cara klik add, lalu kita kasih nama. Kita ganti dulu modenya menjadi dynamic case. Kita pastikan centang untuk bagian WPA dan juga WPA 2. Lalu kita isi password defaultnya yaitu 1 sampai 8. Oke. Kita centang juga bagian yang ini TKIP dua-duanya, lalu kita apply OK. Kita masuk ke bagian interface. Untuk modenya kita ganti ke AP Bridge ya teman-teman. Oke, setelah kita ganti, lalu untuk bandnya ini kita ganti menjadi BGN atau 2 GHz BGN. Setelah itu untuk SSID nya kita ganti, saya pakai nama saya dan juga nama Reza. Kita tambah RR di sini. Oke. Lalu untuk bagian security profile kita ganti profil 1 seperti yang telah kita setting tadi. Oke. Bentar, saya cek dulu rekam layarnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian 2 atau router B ya teman-teman, karena di router A konfigurasinya sudah selesai dan juga website YouTube sudah terblokir dengan baik dan tepat. Pertama-tama router harus kita reset terlebih dahulu. Setelah itu kita pergi ke sistem, lalu TV. Nah, di sini saya untuk TV akan saya beri nama router B_Reza. Lalu kita apply OK. Setelah itu kita ke menu IP, lalu ke menu address, lalu kita add. Untuk address kita isi 10.10.10.10.7 prefix 24. Untuk interface kita pilih WLAN.
lalu apply OK, lalu kita add lagi. Untuk address-nya kita isi 192.168. Sebelas prefix 24 untuk interface Ether 1, lalu apply OK. Setelah itu kita ke menu wireless, klik WLAN, setelah itu ke security profile, kita add ke menu general untuk nama, tetap ya profil 1. Untuk mode menjadi dynamic case. Lalu centang WPA PSK dan WPA to PSK dan TKIP 2. Untuk WPA password 1 sampai 8. Setelah itu apply OK. Setelah itu kita pergi ke Wi-Fi interface, klik 2 kali WLAN, nah untuk general kita pergi ke menu general, kita checklist dulu, kita ke Wi-Fi interface, setelah itu kita checklist. Di sini kita start, kita pilih router yang sudah kita buat tadi, Reza Rizky, lalu connect. Setelah itu untuk mode kita ganti menjadi station dan security profile menjadi profil 1. Lalu apply OK. Setelah itu kita ke IP
DNS. Kita isi server 8.8.8. Lalu kita arahkan panah ke bawah lalu dan isi 1.1.1.1. Setelah itu centang allow remote request. Lalu apply OK. Setelah itu kita menu IP, routers, IP firewall. Kita ke NAT, kita add, untuk action. Untuk kita ke menu general terlebih dahulu. Untuk chain kita ke Ethernet, auto interface, kita pilih WLAN 1. Dan untuk action, mas query. Lalu apply OK. Setelah itu kita ke IP, lalu ke routers. Setelah itu kita add. Nah, kita isi gateway 10.10.10.1. Setelah itu apply OK. Kita ke menu, kita ke terminal untuk ping google.com. Nah, di sini router kita sudah terhubung dengan internet. Setelah itu kita ke menu IP, hotspot. Setelah itu kita ke server, hotspot setup. Untuk interface kita pilih ether 1, lalu kita next. Nah, di sini untuk yang 2 ini kita ganti menjadi 100. Nah, untuk yang belakang sendiri menjadi 200. Lalu next, ini masih next. Untuk DNS name kita ganti menjadi reza.net sebagai contoh di sini. Lalu next untuk password user adalah admin dan password 123. Setelah itu next. Nah, ini sudah selesai. Kita ke menu selanjutnya. Di sini sudah terhubung ya perangkat kita ke internet.
tapi masih belum itu. Setelah itu kita ke menu file selanjutnya ya. Menu file, lah di sini kita Ctrl A dan kita min. Setelah itu kita siapkan login hotspot kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan template untuk hotspot page kita. Ini kita tinggal drag and drop. Ini masih belum bisa ya, masih percobaan. Nah, di sini kita tambahkan lagi hotspot. Nah, masih upload. Kita tunggu sebentar. Nah, dan sudah selesai, lalu kita pergi ke domain kita reza.net. Nah, di sini sudah bisa ya ada tampilannya login hotspot. Nah, kita masukkan tadi admin password 123. Setelah itu login. Nah, di sini sudah bisa. Selanjutnya kita akan tes speed test. Kita pergi ke speed test, mengecek berapa kecepatan internet kita. Kita tunggu dulu. Memang loadingnya agak lama. Sebentar. Nah, sudah muncul. Sudah berhasil ya teman-teman. Jadi ini sudah sesuai dengan kriteria luas kita. Untuk unduhan sekitar 4,81 Mbps. Dan kecepatan unggahan masih sebentar sebesar 2,33. Sudah selesai.